memohon supaya dihapuskan, ya nanti akan ada surat keputusan untuk menghapus sanksi tadi. Atau yang kedua, itu bisa menolak. Ya. Kalau misalkan wajib pajak itu tidak memberikan bukti yang kuat, alasan yang kuat untuk mengajukan permohonan tadi. Jadi alasannya itu jangan hanya karena tidak tahu ada ketentuannya misalkan. Nah, itu lemah. Jadi biasanya alasannya harus kita yang sampaikan kita itu harus kuat ya. Jadi misalkan karena bukan prestasi atau mungkin ada kesulitan keuangan yang ada buktinya ya. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan. Jadi jangan hanya alasan karena ketidaktahuan. Karena kalau namanya undang-undang dan sudah diumumkan ya, disahkan oleh pemerintah bersama DPR, wajib pajak ini tidak bisa beralasan tidak tahu ya. Jadi kita sebagai wajib pajak ya artinya dianggap tahu ya. Semua wajib pajak dianggap sudah tahu. Sama dengan kalau misalkan kita melanggar lampu lalu lintas misalkan, kita nggak bisa bilang ke polisi saya nggak tahu undang-undangnya Pak, nggak bisa. Karena semua rakyat dianggap sudah tahu, walaupun kita belum pernah membaca undang-undangnya seperti itu ya. Nah, ini sama. Jadi artinya di sini alasan yang kita sampaikan ke kantor pajak itu harus istilahnya cukup kuat lah ya untuk bisa dikabulkan ya. Nah, ini sanksi yang dikurangkan itu bisa berupa sanksi administrasi ya di dalam SKP, misalkan sanksi bunga atau sanksi denda ya. Kemudian sanksi administrasi di dalam STP yang berkaitan dengan penerbitan SKP ya. Kemudian sanksi di dalam STP yang tidak terkait dengan penerbitan SKP. Jadi contoh misalkan sanksi berkaitan dengan keterlambatan lapor misalkan. Lapor SPT tahunan atau SPT masa ya. Nah, ini nanti ditagih dengan STP yang tidak ada kaitan dengan SKP. Nah, ini bisa diajukan permohonan pengurangan atau mungkin penghapusan ya. Nah, ini syarat pengajuan permohonan ya. Satu permohonan untuk satu SKP atau satu STP. Tidak boleh beberapa SKP ya. Kecuali permohonan diajukan untuk STP sepanjang berkaitan dengan SKP yang sama. Maka satu permohonan dapat diajukan lebih dari satu STP. Ini sepanjang objek pemeriksaan sama ya. Nah, ini jumlah sanksinya menurut wajib pajak bisa alasan ya. Kemudian disampaikan ke KPU tempat terdaftar dan ditandatangan. Ini jelas ya. Jadi kalau kita sudah pernah mengajukan permohonan kemudian ditolak ya, maka sebenarnya kita punya hak untuk memperbaiki permohonan kita. Jadi mungkin kantor pajak akan menolak, mungkin ada yang kurang dokumennya misalkan. Karena tidak memenuhi syarat ya. Maka di sini kita punya hak mengajukan permohonan yang kedua kali. Ya. Permohonan pengurangan ya. Hak kita itu dibatasi dapat diajukan sebanyak 2 kali. Nah, ini untuk permohonan kedua paling lama 3 bulan sejak surat keputusan tentang penolakan tadi ya. Yang pertama dikirim ya. Jadi surat penolakan pertama dikirimkan, maka kita masih punya hak untuk mengajukan yang kedua kali. Jadi ini haknya wajib pajak yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini permohonan nanti akan diperiksa kan. Kalau sudah memenuhi ketentuan, itu akan diteliti. Dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi kalau tidak memenuhi ketentuan akan dikembalikan. Makanya kalau dikembalikan kita masih punya waktu untuk mengajukan lagi yang kedua kali untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi tadi ya. Nah, ini Ditjen Pajak diberi waktu paling lama 6 bulan ya sejak diterima permohonan wajib pajak ya. Nah, ini apakah keputusannya apakah dikabulkan sebagian, seluruhnya atau mungkin menolak ya. Jadi permohonan dianggap dikabulkan jika dalam waktu 6 bulan tadi itu tidak ada penerbitan surat keputusan. Jadi setelah 6 bulan misalkan tidak ada keputusan sekali, maka dianggap dikabulkan permohonan wajib pajak tadi. Jelas saya kira ya?
Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak Ibu sekalian? Jadi mengenai apa namanya sanksi tadi ya, permohonan sanksi pengurangan atau mungkin penghapusan ya sanksi administrasi. Ya. Nah, ini berikutnya juga pengurangan atau pembatalan SKP. Jadi SKP yang sudah dibuat oleh kantor pajak ya itu bisa dimohon untuk dikurangi atas sanksinya tadi atau mungkin malah dibatalkan ya jika memang tidak memenuhi ketentuan dalam proses penerbitan SKP-nya. Ya. Nah, ini mengenai surat keputusannya ya itu berisi pengurangan atau pembatalan ya atas jumlah pajak dalam SKP atau mungkin sanksi yang tidak benar. Kemudian penolakan atau atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh wajib pajak. Ini intinya ada dua kemungkinan, bisa dikabulkan, bisa ditolak ya permohonan pengurangan tadi ya. Bu Santi menanyakan ya, masukkan baiknya pengajuan pengurangan sanksi denda, pemeriksaan alasannya apa ya? Bolehkah kalau alasannya karena kurang bayar dari hasil pemeriksaan terlalu besar sehingga kita minta keringanan untuk dihapuskan? Ya, jadi kalau memang ada alasannya, kalau misalnya masuk akal, mungkin karena apa namanya, sedang kesulitan keuangan ya, itu bisa jadikan pertimbangan ya untuk apa namanya mengajukan pengurangan. Atau bisa juga kita sebagai wajib pajak juga punya hak mengajukan memohon angsuran ya. Jadi selain menghapus sanksi, mungkin kita kalau kita sedang kesulitan keuangan, kita bisa memohon supaya diangsur atau ditunda dulu. Ya, ditunda pembayarannya, mungkin ditunda 2 bulan atau 3 bulan menunggu ada pembayaran misalkan. Nah, ini hak kita. Persoalannya dikabulkan atau tidak, itu nanti kantor pajak akan melakukan penelitian ya terhadap alasan yang kita sampaikan tadi. Apakah alasannya masuk akal atau tidak ya? Itu nanti akan jadi pertimbangan kantor pajak. Nah, ini yang lain juga saya kira mengenai kepatuhan ya. Jadi kalau kita sering terlambat lapor ya, kemudian kita tahu-tahu minta supaya dihapus sanksinya, yaitu lapor terus ya, kemudian kita mengajukan permohonan, ini jadikan pertimbangan juga untuk dikabulkan atau ditolak permohonan kita. Jadi seperti itu Bu Santi ya. Jadi intinya alasannya itu harus masuk akal. Kalau misalkan kesulitan keuangan itu bisa jadi pertimbangan ya. Tentunya nanti kita akan diteliti dulu kelayakan pembayaran kita ya, data kepatuhan kita ya. Itu nanti akan jadi pertimbangan bagi kantor pajak untuk membuat keputusan apakah mengabulkan atau mungkin menolak permohonan dari wajib pajak tadi. Baik. Cukup jelas Bu Santi? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan Bu Dwi. Pak, mau tanya di luar konteks, kalau pajak gunggungan itu pajak yang seperti apa contohnya, terus ada syarat-syarat tertentu Pak untuk melaporkan pajak gunggungan ini Pak? Kalau pajak gunggungan itu berkaitan dengan PPN Bu. Jadi kalau PPN itu kan kalau kita jualnya retail ya, itu kan kita biasanya tidak menerbitkan faktur Bu ya. Nah, itu biasanya digunggung. Ya. Jadi kalau kita jualnya partai besar, biasanya kita akan menerbitkan faktur kepada pembeli kan. Ya, tapi kalau jualnya eceran, itu kita biasanya nggak mengeluarkan faktur. Ya. Artinya yang beli itu konsumen langsung ya, yang tidak memerlukan faktur kita. Beda dengan kalau yang jual itu partai besar, di mana mereka menggunakan faktur dari kita untuk dikreditkan.
Jadi yang dimaksud gunggungan itu yang retail tadi, kecil-kecil tadi, Bu. Yang kita tidak menerbitkan fakturnya. Jadi namanya faktur gunggungan. Kalau itu dari pihak pajaknya itu syaratnya apa ya, Pak? Tidak ada syarat tertentu, Bu. Kita boleh memungut pajak gitu untuk pajak gunggungan ini ya. Memang pajaknya kecil-kecil dan pemakaiannya itu langsung kayak kita beli McD gitu kan, kita nggak dapat pajaknya, faktur pajaknya gitu karena kecil. Nah ini syaratnya dari pajaknya ketentuannya nggak ada ya Pak? Nggak ada, Bu. Oh, jadi sepanjang memang ada transaksi yang tidak kita keluarkan fakturnya, itu namanya gunggungan. Itu nanti di dalam SPT masanya itu nanti di lampiran AB-nya ya itu ada namanya yang digunggung ya. Jadi PPN yang digunggung berapa nilai transaksinya, kemudian PPN-nya berapa yang kita pungut. Sebenarnya PPN-nya sudah ada kan, cuman itu digabungkan gitu loh fakturnya. Jadi tidak satu-satu. Baik, Pak. Baik. Nah, ini sekali lagi ini keputusannya bisa dikabulkan, bisa ditolak ya permohonan permohonan pengurangan atau mungkin pembatalan ya dari wajib pajak. Kemudian di sini permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar ya. Jadi atas SKP yang diterbitkan tidak benar ya, sekali lagi mungkin tidak melalui proses SPHP ya, tidak ada berita acara ya, tahu-tahu diterbitkan SKP, maka di sini wajib pajak itu punya hak mengajukan pembatalan ya, terhadap SKP yang prosesnya tidak diterbitkan ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Nah, ini wajib pajak mengajukan permohonan ya. Nah, ini sekali lagi ini bisa 2 kali. Kalau pertama ditolak, ini bisa diajukan permohonan ulang jika pertama itu ada syarat yang kurang lengkap ya. Jadi untuk bisa mengajukan permohonan pengurangan atau permohonan pembatalan tadi ya, itu boleh diajukan kalau wajib pajak tidak mengajukan keberatan. Ya. Jadi artinya harus salah satu antara keberatan dengan pengurangan itu mana yang dipilih, nggak boleh dua-duanya. Ya. Jadi kalau sudah pengurangan ya berarti nggak boleh keberatan. Kalau sudah keberatan ya berarti nggak boleh pengurangan. Ini harus salah satu ya. Kecuali keberatannya dicabut tapi kalau sudah dicabut permohonannya ya boleh mengajukan pengurangan. Nah, ini kemudian, ini sekali ketentuannya tadi mengenai pengurangan itu bisa diajukan jika tidak mengajukan keberatan. Harus salah satu ya. Kemudian diajukan keberatan tapi tidak dipertimbangkan. Nah, ini jika permohonan keberatannya sudah melewati 3 bulan tadi. Nah, itu tidak dipertimbangkan ya. Nah, ini wajib pajak itu boleh mengajukan permohonan pengurangan. Kemudian tidak diajukan pengurangan sanksi administrasi ya. Kemudian diajukan permohonan pengurangan sanksi tapi cabut wajib pajak. Kemudian tidak sedang diajukan permohonan pembatalan ya, hasil pemeriksaan. Kemudian diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan tetapi dicabut oleh wajib pajak. Dan terakhir diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan tetapi permohonan ditolak oleh kantor pajak. Ya. Jadi alasan untuk bisa mengajukan permohonan pengurangan. Ini syarat untuk mengajukan saya kira sama ya. Jadi satu permohonan untuk satu SKP ditulis dengan bahasa Indonesia. Kemudian alasannya kenapa mengajukan permohonan pengurangan tadi ya. Dan disampaikan KPP. Saya kira jelas ini sebenarnya. Nah, ini ketentuannya sama dengan sebelumnya. Jadi kalau pertama ditolak, kita masih punya hak mengajukan yang kedua kali. Ya. Jadi kalau pertama mungkin ditolak karena dokumen yang kurang lengkap, ya kita mengajukan yang kedua kali dengan dokumen yang lebih lengkap lagi supaya permohonan kita dikabulkan. Ini Dijen Pajak menguji permohonan pertama dan permohonan kedua. Nah, ini jika telah memenuhi ketentuan,
ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan wajib pajak. Ya. Jadi untuk meneliti itu biasanya akan diminta dokumen ya kepada wajib pajak ya. Jadi informasi berkaitan dengan permohonan tadi, pengurangan dan sebagainya itu akan diminta pembukuan catatan ya. Kemudian permohonan dari kantor pajak jadi harus dipenuhi paling lama 15 hari sejak surat permintaan dikirim untuk meneliti kelayakan permohonan dari wajib pajak tadi apakah dikabulkan atau ditolak ya. Jadi dikecualikan dari pertimbangan ya dokumen nanti yang berkait dengan penghitungan omset atau penghasilan bruto ya dalam rangka perhitungan penghasilan neto secara jabatan. Kemudian dokumen kirim pajak sebagai pengurang pajak penghasilan ya ini dikecualikan dari proses permohonan pengurangan tadi. Ini saya kira penelitian itu tujuannya adalah untuk menguji tadi apakah wajib pajak ini layak untuk mendapatkan pengurangan dari sanksi yang diberikan oleh kantor pajak tadi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya. Ini atas permohonan tadi kantor pajak itu diberi waktu 6 bulan ya untuk membuat keputusan apakah dikabulkan atau ditolak ya. Jadi kalau sudah 6 bulan ternyata belum selesai, belum ada keputusan, maka dianggap dikabulkan. Ini. Jadi permohonan dianggap dikabulkan oleh kantor pajak. Sehingga kantor pajak itu harus menerbitkan surat keputusan mengenai dikabulkannya permohonan karena dianggap ini kelalaian dari kantor pajak sendiri. Nah, ini kalau permohonan yang tidak memenuhi ketentuan ya, itu akan dikembalikan dokumennya kepada wajib pajak ya. Ini ketentuan berlaku untuk permohonan dikembalikan karena tidak memenuhi syarat ya. Jadi untuk permohonan pertama wajib pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga wajib pajak masih dapat mengajukan paling banyak 2 kali. Untuk permohonan kedua wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 bulan belum terlampaui. Ini mengenai batas waktunya tadi ya. 3 bulan sejak surat keputusan ya penolakan dari kantor pajak itu belum dilampaui maka bisa mengajukan permohonan kedua. Kemudian untuk pembatalan STP yang tidak benar ya, ini STP yang dapat dikurangkan atau dibatalkan ya, itu adalah SPT yang tidak benar yang berkaitan dengan penerbitan SKP. Atau STP yang tidak benar selain STP yang dimaksud dalam poin 1 ya. Jadi intinya di sini apabila proses penerbitannya itu tidak sesuai dengan ketentuan dan dipandang oleh wajib pajak itu tidak sesuai ya, maka di sini wajib pajak itu bisa mengajukan permohonan pengurangan atau mungkin pembatalan. Jadi supaya dibatalkan STP yang diterbitkan oleh kantor pajak tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nah, ini sama dengan sebelumnya. Jadi intinya kalau wajib pajak itu mengajukan pengurangan, maka dia tidak boleh mengajukan permohonan lain yang sifatnya objeknya sama. Ya. Jadi terhadap SKP itu kan 2 pilihan. Milih pertama apakah keberatan atau mungkin pengurangan atas sanksinya. Ya. Sanksi bunga atau mungkin denda. Jadi kalau sudah pengurangan ya nggak boleh keberatan. Kalau sudah keberatan ya nggak boleh pengurangan. Ya. Jadi kalau sudah diajukan keberatan kemudian dicabut ya kalau oleh wajib pajak, nah ini boleh mengajukan pengurangan. Itu haknya wajib pajak. Soal diterima atau ditolaknya itu kembali ke hasil penelitian tadi atau verifikasi ya oleh petugas yang menguji kelayakan permohonan pengurangan atau pembatalan tadi. Nah, ini saya kira sama dengan slide sebelumnya mengenai pengurangan sanksi tadi ya. Nah, ini juga satu permohonan, satu STP, saya kira sama. Jadi ini hanya mengulang tadi. Jadi intinya haknya wajib pajak yang pertama tadi adalah mengajukan keberatan. Keberatan terhadap apa? Terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pajak.
terhadap SKP tadi. Ya. Yang kedua, haknya wajib pajak itu mengajukan permohonan pengurangan atau mungkin pembatalan SKP. Kemudian permohonan pengurangan sanksi atau mungkin pembatalan sanksi, ya, yang diberikan oleh kantor pajak. Itu haknya wajib pajak. Yang ketiga, itu haknya wajib pajak adalah mengajukan pembetulan. Karena di sini yang sekali lagi prinsip awalnya tadi sistemnya menggunakan self assessment tadi kan, di mana wajib pajak itu diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, melapor sendiri. Sehingga jika terjadi kesalahan dan belum diperiksa, maka wajib pajak itu punya hak membetulkan sendiri sepanjang belum diperiksa, ya. Kalau sudah diperiksa, ya nanti yang dipakai pemeriksaan, ya. Makanya kalau belum diperiksa itu kita membetulkan berapa kali pun tidak masalah, ya. Itu hak kita. Nah, ini pembetulan itu dilakukan terhadap kesalahan tulis, hitung, atau kekeliruan penerapan undang-undang. Ini karena yang digunakan sistemnya self assessment tadi dan withholding, ya. Nah, ini wajib pajak itu ini DJP ya, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya itu bisa membetulkan. Jadi pembetulan itu bukan hanya dilakukan terhadap SPT, tapi di sini terhadap SKP yang diterbitkan oleh kantor pajak, ya. Nah, ini bisa dilakukan pembetulan. Jadi di sini pembetulan itu bisa karena wajib pajak memohon, ya, terhadap SKP yang diterbitkan oleh kantor pajak, atau atas kewenangan DJP secara jabatan. Jadi ada dua kemungkinan, wajib pajak memohon supaya dibetulkan, atau DJP karena jabatannya itu membetulkan sendiri. Nah, ini apa yang dibetulkan terhadap SKP, kedua STP, kemudian surat keputusan. Ini kan dokumen-dokumen hukum yang diterbitkan sehubungan dengan official assessment system tadi. Jadi kalau misalkan dalam penerbitannya ada kesalahan hitung atau kesalahan tulis atau kesalahan penerapan undang-undang, maka di sini bisa dilakukan pembetulan, ya. Termasuk di sini kebutuhan pengembalian, ya, dan sebagainya. Ini adalah objek dokumen resmi, ya, yang diterbitkan oleh kantor pajak jika terjadi kesalahan-kesalahan tadi. Nah, ini kesalahannya ada salah tulis, hitung. Salah tulis misalkan salah nama atau salah alamat, ya. Salah hitung misalkan salah jumlahnya, ya, atau mungkin salah ketik, ya. Hasilnya misalkan 250 tapi ditulis 520, hanya kebalik 2 dengan 5, ya. Nah, itu akan berdampak pada jumlah pajak. Atau mungkin kesalahan penerapan undang-undang, pasalnya misalkan. Pasal sanksi yang diberikan, ya, itu salah, ya, itu bisa dibetulkan. Nah, ini pembetulannya bisa melalui permohonan wajib pajak, bisa juga secara jabatan. Nah, ini syarat untuk menyampaikan pembetulan, ya, diajukan satu SKP, satu permohonan, ya, disampaikan di KPP terdaftar, ya. Ini kalau wajib pajak menerima SKP, kemudian diperiksa oleh wajib pajak ternyata ada kesalahan. Nah, ini diajukan permohonan pembetulan, ya. Nah, ini sekarang saya kira secara online semua, ya. Jadi ini yang disampaikan di slide ini mungkin masih ketentuan yang lama. Nah, ini diberi waktu 6 bulan untuk menjawab, ya, DJP. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 6 bulan tidak jawab, ya dikabulkan, ya. Nah, ini WP yang memohonnya dikembalikan masih bisa mengajukan permohonan untuk pembetulan. Jadi artinya permohonan pembetulan itu tidak dibatasi waktu tadi, seperti halnya permohonan pengurangan, ya. Jadi kan pengurangan tadi itu 2 kali, ya. Jadi kalau untuk pembetulan ini tidak ada pembatasan. Nah, ini yang sudah memenuhi syarat akan diteliti, ya. Kemudian untuk melakukan penelitian, Ditjen Pajak meminta data informasi. Ini saya kira sama dengan prosedur pengurangan tadi, ya. Pengurangan ataupun pembatalan tadi. Ini saya kira sama, ya. Jadi waktunya itu 6 bulan bagi Ditjen Pajak untuk apakah mengabulkan atau menolak, ya, permohonan dari
dari wajib pajak. Nah, ini atas permohonan dari wajib pajak itu bisa mengabulkan atau menolak, ya. Jadi artinya di sini permohonan wajib pajak itu seperti halnya tadi pengurangan, ini wajib pajak itu kemungkinannya bisa mengabulkan, bisa juga ditolak, ya. Jadi kalau mengabulkan ya membetulkan kesalahan atau kekeliruan, ya. Kalau ditolak ya berarti yang digunakan ya dokumen yang lama sesuai dengan perhitungan dokumen yang sebelumnya diterbitkan, ya. Jelas saya kira ya mengenai haknya wajib pajak. Hak yang berikutnya itu adalah meminta pengembalian tadi. Jadi haknya wajib pajak tadi pertama tentunya keberatan, ya, kedua mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan, ya, kemudian pembetulan, dan yang berikutnya ini haknya wajib pajak itu restitusi. Nah, itu meminta pengembalian kelebihan pajak. Jadi wajib pajak membayar ke negara lebih besar daripada yang terhutang. Jadi misalkan yang terhutang 100 juta, tapi wajib pajak membayar 120 juta. Ada kelebihan 20 juta di situ, maka di sini wajib pajak berhak, ya, mengajukan restitusi namanya. Ya. Nah, ini kalau PPN itu terjadi jika jumlah pajak yang PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran. Jadi wajib pajak dipungut lebih tinggi daripada yang dia memungut. Ya. Itu namanya PPN lebih bayar. Jadi intinya restitusi itu hanya dilakukan pada akhir tahun, kecuali untuk PKP tertentu yang bisa mengajukan restitusi setiap bulan. Ini untuk pengusaha. Jadi misalkan perusahaan yang memang dia tidak memungut PPN, tapi dia dipungut terus. Contohnya apa? Misalkan perusahaan yang hanya mengekspor. Kalau mengekspor dia kan nggak mungut, tapi pada saat dia membeli bahan baku, impor bahan baku, itu dipungut PPN terus. Pada saat dia jual barang, dia nggak bisa mengungut PPN karena diekspor, kan. Nah, ini yang terjadi apa? Yang terjadi tiap bulan pasti lebih bayar. Nah, ini untuk perusahaan seperti ini, nanti ada ketentuan tersendiri, ya. Jadi ada kriteria tertentu, ada pasal 17C di Undang-Undang KUP, ya. Itu dia bisa merestitusi setiap bulan. Jadi tidak menunggu pada akhir tahun. Jadi intinya untuk restitusi itu dilakukan pada akhir tahun, ya, bukan pada setiap bulan. Kecuali yang memenuhi kriteria tertentu, ya. Atau yang beresiko rendah, ini bisa mengajukan restitusi. Nah, ini yang pasal 17C, ya, Undang-Undang KUP itu mengatur, ya, ada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Pertama, dia tidak pernah terlambat melaporkan SPT. Ya. Kemudian dia tidak memiliki tunggakan pajak. Kemudian laporan keuangannya itu sudah diaudit oleh akuntan publik selama 3 tahun berturut-turut dan mendapatkan penilaian WTP. Ya. Kemudian tidak pernah ada pidana. Maka di sini wajib pajak ini memenuhi kriteria tertentu yang bisa dipercepat proses restitusinya. Jadi tidak menunggu sampai akhir tahun, ya. Nah, ini kalau untuk syarat tertentu ini pasal 17D, ya. Ini untuk kategori yang memenuhi syarat tertentu yang prosesnya itu bisa dipercepat juga. Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan pengusaha. Istilahnya kalau karyawan, ya, mengajukan restitusi. Yang kedua, untuk orang pribadi yang nilainya itu maksimal 100 juta, ya. Kalau badan itu maksimal 1 miliar, ya. Kemudian untuk PPN itu maksimal 1 miliar, ya, rupiah nilai PPN lebih bayarnya. Nah, ini syarat tertentu ini bisa dipercepat, tidak menunggu sampai 12 bulan. Prosesnya biasanya sampai 12 bulan untuk bisa mengembalikan kelebihan pajak, ya. Tapi untuk kriteria tertentu itu bisa dipercepat, ya. Nah, ini prosesnya, ya. Jadi restitusi itu bisa wajib pajak, ya, mengajukan permohonan kantor pajak, nanti tentu akan diteliti, kan, persyaratannya, ya. Nah, ini kalau
dia memenuhi syarat tertentu atau kriteria tertentu tadi, akan diberikan SKPPKP. SKPPKP itu apa? Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jadi dibayar 1 bulan, ya. Atau kalau PPh itu 3 bulan maksimal. Nah, ini akan dibayarkan kelebihan pajaknya. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi syarat, ya akan diberikan tertulis, akan diperiksa normal, ya. Jadi nanti akan digunakan ketentuan pasal 17B. Jadi prosesnya itu selama maksimal 12 bulan, bukan selama dipercepat 1 bulan atau mungkin 3 bulan untuk PPh. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Mengenai restitusi, ya. Jadi ini artinya di sini ada namanya pengembalian pendahuluan itu hanya dasarnya penelitian awal saja. Jadi ada kriteria tertentu, ada persyaratan tertentu, ya. Itu dipercepat prosesnya. Tapi kalau normalnya itu sebenarnya melalui pemeriksaan dulu. Jadi diperiksa laporan keuangannya, ya. Kemudian diperiksa kewajiban pajaknya, ya. Itu nanti diterbitkan namanya SKP lebih bayar, ya. Tapi kalau dia memenuhi pasal 17C atau D tadi, nah ini akan diterbitkan namanya SKPPKP. Nanti maksimal 1 bulan untuk PPN, ya, atau 3 bulan untuk PPh. Nah, ini untuk PPN, ya. PKP-nya diklasifikasikan menjadi 4, ya. Jadi kriteria tertentu, persyaratan tertentu, kemudian berisiko rendah, dan yang tidak termasuk dalam 3 kategori. Ini saya kira untuk PPN restitusinya yang bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan tadi, ya, yang 1 bulan per bulan tadi, itu harus memenuhi 4 syarat ini, ya. Nah, ini yang berisiko rendah, ini diatur dalam pasal 9, ya, Undang-Undang PPN. Yang tadi, untuk pengusaha yang melakukan ekspor. Jadi kalau ekspor artinya apa? Artinya dia tidak memungut PPN, tapi dipungut PPN terus. Jadi tiap bulan itu terjadi kelebihan pembayaran. Atau dia PKP yang menyerahkan ke pemungut saja, ke bendaharaan pemerintah. Dia tidak menjual barangnya ke selain pemerintah. Maka di sini yang terjadi juga kelebihan pembayaran terus. Atau menyerahkan barang yang tidak dipungut. Kemudian PKP yang melakukan ekspor tidak berwujud. Nah, ini beberapa kriteria PKP yang berisiko rendah, ya. Jadi yang berisiko rendah itu artinya apa? Artinya dia secara transaksionalnya itu memang tiap bulan atau tiap masa itu pasti terjadi kelebihan pembayaran. Makanya di sini dikategorikan sebagai resikonya rendah karena kecil kemungkinan dia terjadi kurang bayar, ya, karena statusnya itu pasti akan terjadi kelebihan pembayaran. Nah, ini untuk PKP yang melakukan kegiatan tertentu, ya, meliputi perusahaan yang sahamnya di perdagangan bursa efek, ya, kemudian mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, ini beberapa syarat, ya, untuk PKP yang memenuhi kriteria melakukan kegiatan tertentu tadi. Jadi kan syaratnya tidak ada 4 tadi, ya. Berisiko rendah, persyaratan tertentu, ya. Kemudian kriteria tertentu. Nah, ini untuk yang kegiatan tertentu, ya. Ini syaratnya ini. Jadi untuk perusahaan publik, ya, kemudian perusahaan pemerintahan BUMN, kemudian PKP yang mitra utama kepabeanan, karena di sini kalau mitra kepabeanan berarti kan di sini dia umumnya dibebaskan dari biaya masuk, ya. Kemudian juga yang terakhir ini berkaitan dengan nilainya itu maksimal lebih bayarnya maksimal 1 miliar. Nah, ini ketentuan mengenai kriteria tertentu, ya. Nah, ini saya kira tadi sudah dibahas, ya, mengenai
kegiatan tertentu tadi ya. Ini juga pengusaha di berisiko rendah. Nah, ini prosesnya untuk restitusi PPN ya. Jadi wajib pajak mengajukan permohonan restitusi, ada pilihannya apakah menggunakan kriteria tertentu atau persyaratan tertentu ya. Kalau misalkan sesuai, maka akan diberikan SKP PKP selama 1 bulan. Jadi diberikan pengembalian pendahuluan. Tapi jika tidak memenuhi syarat, maka prosesnya adalah melalui pemeriksaan. Jadi diperiksa laporan keuangannya, kemudian bukti penyetorannya, nanti hasilnya berupa SKP. Itu yang kita bahas awal tadi. Jadi ada SKP kurang bayar tambahan, ya, lebih bayar atau mungkin nihil. Nah, itu adalah beberapa prosedur ya. Jadi untuk restitusinya itu bisa memakan waktu 12 bulan. Tapi kalau yang pendahuluan ya, yang memenuhi kriteria tertentu tadi itu hanya 1 bulan saja. Ini prosedur untuk penyelesaian restitusi pajak. Ya. Nah, ini mengenai pengembalian ya, permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya dari utang itu bisa dilakukan dalam hal ada pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian ada kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Kemudian ada kesalahan pemotongan. Kemudian juga ada kesalahan pemungutan atau pemotongan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, ini beberapa hal yang diatur dalam PMK ya, mengenai kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak terutang. Jadi artinya di sini kita kalau misalnya dipotong padahal harusnya nggak dipotong, maka di sini wajib pajak itu punya hak untuk minta pengembalian ya dalam hal terjadi kesalahan pemotongan tadi. Ya. Ini prosedurnya terpisah ya. Jadi artinya tidak melalui proses pemeriksaan ya. Berbeda dengan apa tadi? Atas SPT, masa PPN ataupun PPh tadi yang untuk penyelesaiannya itu dilakukan melalui pemeriksaan pajak. Baik, sampai di sini kira-kira ada. Silakan. Ini saya kira di slide ini berikutnya ini berkaitan dengan undang-undang yang baru ya. Saya kira yang baru lagi ada undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan ya. Jadi kalau ini Cipta Kerja ini masih yang kemarin digugat itu ya oleh serikat buruh, di mana ini diminta untuk apa? Ditangguhkan dulu ya. Jadi oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja ini diminta untuk diperbaiki ya maksimal 2 tahun sejak ditetapkan kemarin ya atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin kan. Jadi ini kan masih berproses ya. Walaupun kemarin pemerintah itu sudah mengesahkan lagi. Cuman kita tunggu saja ya apakah undang-undang istilahnya kemarin mengenai Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu akan diberikan putusan berikutnya oleh pemerintah. Nah, ini salah satu dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah kita ketahui bersama, ini berkaitan dengan perubahan sanksi ya yang diberikan oleh pemerintah atau Fiskus ya oleh negara kepada wajib pajak. Ini ada beberapa perubahan pasal, ada yang dihapus, ada yang ditambahkan ya, termasuk di sini sanksinya. Nah, ini sanksi itu kalau sebelum di undang-undang yang lama itu sanksinya itu 2% per bulan. Sanksi administrasi bunga. Tapi kalau di undang-undang yang baru itu tidak lagi menggunakan 2% per bulan, tapi menggunakan suku bunga acuan. Nah, ini nilainya itu tiap bulan bisa berbeda. Ya. Karena suku bunganya itu menggunakan suku bunga acuan tahunan kemudian dibagi 12 per bulan. Ini rata-rata kalau yang sekarang itu sekitar 0,9% per bulan. Jadi turun ya sanksi bunganya jika dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Itu lebih dari 50% ya. Jadi kalau yang lama itu sanksinya
2% per bulan ya, tapi kalau sekarang itu sanksinya nggak sampai 2% ya, sebulan. Nah, ini maksimal dikenakan 24 bulan saja. Nah, ini tergantung dari jenis apa namanya pelanggarannya ya. Jadi kalau sanksinya berupa penundaan atau keterlambatan bayar itu hanya suku bunga ditambah 0%. Ya. Dibagi 12. Tapi kalau misalkan kurang bayar pembetulan SPT tahunan, jadi SPT tahunan kemudian dibetulkan sendiri ya, maka dikenakan sanksi tambah 5%. Suku bunga tahunan berapa ditambah 5% dibagi 12. Jadi katakanlah suku bunganya sekarang 7% per tahun ya, ditambah 5%, jadi 12% kan, dibagi 2 berarti satu bulannya 1%. Ya. Itu gambarannya ya. Tapi kalau menggunakan ketentuan yang awal ini, yang pertama ini kesalahannya ya 7% dibagi 12. Ini kalau suku bunga akibat bunga penagihan ya. Contohnya tadi, misalkan angsuran pasal 25, awalnya 5 juta bayar per bulan, tapi hanya bayar 2 juta. Yang 3 jutanya itu ditagih plus bunga menggunakan bunga penagihan ini. Ya. Dari 3 juta. Nah, ini berikutnya juga ini sanksi plus tambahan plus 5% ya. Ada yang plus 10%. Ini untuk yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT. Jadi setelah diperiksa ada yang tidak benar ya, nah itu ditambah 10%. Kemudian ada yang 15%. Nah, ini untuk SKP kurang bayar, ada pemeriksaan ya. SKP kurang bayar itu ditambah 15% dari suku bunga acuan ya, dibagi 12. Kemudian pengembalian PPN masukan ya yang tidak berproduksi ini juga dikenakan tambah 15%. Nah, ini caranya, ilustrasinya bisa dibaca sendiri ya. Cara penghitungan suku bunganya ya. Jadi intinya kesimpulannya di sini nilai sanksinya itu sekarang lebih rendah daripada ketentuan di undang-undang yang lama. Nah, ini juga untuk imbalan apa ini? Untuk PKP yang tidak membuat faktur ya, itu dikenakan denda 21% dari nilai dasar pengenaan pajak. Ini beberapa perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, atau istilahnya Omnibus Law yang kemarin, yang sebenarnya kemarin dirubah lagi dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana di dalam undang-undang yang baru itu mengatur mengenai tarif pajak ya. Jadi kalau tarif pajak itu lebih ke Undang-Undang PPH ya. Nah, ini yang kita bahas ini mengenai sanksi itu di Undang-Undang KUP yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini. Baik. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau masukan? Silakan. Saya persilakan. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga mungkin ada yang dihapus juga ya. Jadi di ketentuan sebelumnya itu wajib pajak karena kealfaannya tidak menyampaikan SPT, ini dikenakan sanksi 2 kali lipat ya, 200%. Nah, ini dihapuskan. Nah, ini kenapa dihapuskan? Ini dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. Jadi unsur kealfaan itu kan sulit untuk dibuktikan ya. Sehingga penerapan sanksi 200% itu akan memberatkan ya bagi wajib pajak. Makanya di sini di undang-undang yang baru ini dihapuskan ya. Ini pasal 13 ayat 3A ini ya. Ini yang dirasa merugikan wajib pajak itu oleh pemerintah bersama DPR itu dihapuskan supaya ada unsur kepastian hukum ya di dalam penerapan undang-undangnya. Ini saya kira itu ya pembahasan kita mengenai materi mengenai KUP ya. Jadi intinya di pembahasan KUP itu adalah mengenai hak dan kewajiban wajib pajak ya.
Jadi kewajiban wajib pajak itu tadi pertama adalah jika memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftar menjadi wajib pajak atau punya NPWP ya. Kemudian juga untuk PKP itu jika omsetnya lebih dari 4,8 miliar itu wajib menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Ini satu lagi sebenarnya kewajiban yang belum kita bahas itu adalah mengenai kewajiban pembukuan. Ya. Jadi wajib pajak itu kewajibannya pertama daftar ya. Kemudian yang kedua membayar sendiri wajib membayar atau menyetor ya dengan menggunakan e-billing tadi. Kemudian yang ketiga melapor. Nah, ini melaporkan dengan menggunakan sarana SPT, apakah SPT masa atau tahunan. Nah, ini satu lagi kewajiban yang belum kita bahas itu adalah mengenai kewajiban untuk membuat pembukuan. Artinya apa? Bagi wajib pajak yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar per tahun, itu wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangannya apa? Ya minimal laporan laba rugi dan laporan neraca atau laporan posisi keuangan ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengetahui berapa laba yang diperoleh selama satu tahun pajak. Ya. Jadi itu kewajiban wajib pajak. Bagi untuk UMKM yang pengusaha kecil, kewajiban pembukuan itu boleh tidak dilakukan sepanjang ada permohonan untuk menggunakan norma dalam menghitung penghasilan netonya. Jadi wajib pajak ini diberikan semacam keringanan ya untuk penghasilan netonya itu tidak perlu membuat laporan laba rugi tapi menggunakan norma saja. Jadi menggunakan persentase. Itu nanti saya kira ada pembahasan di materi KUB lanjutan ya. Jadi dibahas di KUB lanjutan nanti. Kemudian tadi kita juga membahas mengenai haknya wajib pajak. Nah, ini wajib pajak punya hak. Yang pertama tentu mengajukan keberatan ya. Yang kedua memohon pengurangan ya, sanksi administrasi ataupun mengajukan permohonan pembatalan SKP ya yang tidak diterbitkan dengan benar ya. Kemudian juga haknya wajib pajak tadi adalah mengajukan pembetulan terhadap SPT ataupun pembetulan terhadap SKP yang diterbitkan oleh kantor pajak ya. Jadi itu haknya wajib pajak. Dan terakhir, wajib pajak itu punya hak mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak jika jumlah pajak yang disetorkan negara lebih besar daripada yang terhutang atau yang seharusnya disetorkan ke negara. Baik. Saya kira itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin diskusi, nah ini saya persilakan ya. Saya kembalikan ke Mbak Intan atau Mbak Lilis ya. Ya, silakan Mbak Intan ya. Ya, Pak. Ya. Sudah kelar ya, Pak? Ya, ada pertanyaan yang lain barangkali? Kalau nggak ada, saya kira cukup materinya sudah disampaikan semua ya mengenai KUP ya. Ya, jika sudah tidak ada yang bertanya, untuk minta tolong untuk on kamera ya untuk sesi dokumentasi. Ya, jika sudah tidak ada lagi yang ingin on kamera, saya hitung 1 sampai 3 ya.
1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa ke WA atau bisa lewat Mbak Intan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Sama-sama, Terima Pak. kasih Pak. Mari. Izin live ya Mbak. Terima kasih, Pak. Izin live ya Pak. Terima Baik. kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.